Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya semuanya? Sudah beristirahatkah kalian semua atau masih sibuk di dapur rekaman? Dan pastinya damai sejahtera buat sampean semua. Terima kasih yang selalu hadir dan share, like, serta subscribe-nya. Terima kasih sekali. Walaupun saya sudah menceritakan semuanya berulang-ulang kali, walaupun Anda menanyakan berulang-ulang kali, saya akan tetap mencoba untuk menjawabnya. Karena bagi saya adalah kekuatan seseorang untuk menerima ilmu itu tidak semuanya sama. Ada orang yang sekali dijelaskan paham, ada 2 kali dijelaskan paham, ada yang dijelaskan 10 kali pun nggak paham. Nah, disitulah saya ingin belajar ya Mbak, karena mungkin background saya pribadi itu bukan orang pinter. Jadi kan dulu waktu saya sekolah itu bisa dibilang saya itu pekok. Teman-teman saya itu udah pinter semua, yang pekok itu saya. Nah, ini satu cerita aja ya. Kenapa sih saya bisa mengerti kalian semua? Karena saya itu, sekali lagi, background saya adalah orang miskin, tidak berpendidikan tinggi maksud saya, tapi saya mampu berusaha, mampu belajar. Kenapa saya selalu bisa merasakan kepedihan itu? Kenapa saya punya rasa empati yang sangat mendalam? Karena saya pernah di tempat itu. Dulu waktu sekolah SMP kan udah belajar bahasa Inggris ya Mbak ya. Di zaman saya tuh udah belajar bahasa Inggris, dan saya itu di kelas itu paling nggak bisa. Paling pekok dewe. Nah, waktu itu saya pasti inget banget, sampai saya tuh digepuk itu loh Mbak, apa penggaris itu loh, sama guru bahasa Inggris saya. Kalau nggak salah itu Pak Jen, namanya Pak Jen. Apa yang terjadi? Waktu itu kelas 2 SMP. Jadi kelas 1-nya A, kelas 2-nya D, kelas 3-nya A. Nah, itu orang pinter, masuk di grupnya orang pinter, tapi kebetulan saya sendiri yang paling pekok. Satu hal, sampai sekarang saya ingat, tulisannya mother kan moder tuh Mbak. Bener nggak dalam bahasa Indonesia? M-O-T-H-E-R, moder kan. Nah, saya itu nggak bisa. Saya sudah berkali-kali diomongin mother. Aku cek ngene, moder. Lidah saya itu nggak bisa. Wes tak pelengkuk nih nggak bisa. Akhirnya suruh maju lagi sama guru saya dan saya dipukul. Dan satu kata yang tertancap di diri saya adalah satu kata. Kamu itu bodoh. Kamu tidak akan bisa jadi apapun. Karena kata-kata seperti ini pun diulangi 10 kali, kamu tidak paham. Teman-temanmu yang lain sudah bisa, kamu tetap di fase yang ini. Saya inget banget itu kata-kata guru saya itu. Jadi dari situ, dari cambukan itu saya merasa ya dasar orang miskin mau belajar gimana. Akhirnya saat saya dihina itu saya lemah banget. Saya drop, saya nangis. Saya nggak bisa cerita sama keluarga saya, karena keluarga saya pun nggak akan paham apa yang saya ceritakan. Jadi saya cuma bisa nangis, dan saya bilang sama diri saya sendiri, Tuhan berkati aku, jaga aku akan mencoba sekuat tenaga. Jika saya saat jatuh, terus saya terjatuh, maka saya nggak akan bangkit. Dari situ saya belajar belajar bahasa Inggris. Sampai pada akhirnya pendidikan saya agak tinggi sedikit, saya benar-benar mempelajari bahasa Inggris. Dari situlah saya mampu sampai bisa dibilang sedikit pinter bahasa Inggris sampai hari ini. Karena memang dari bimbingan guru saya seperti ini, hinaan guru saya. Nah, apa sih yang bisa dipetik dari cerita saya ini? Yang bisa dipetik dari cerita saya adalah gampang, Mbak. Saat orang menghina, kamu berhak sakit, kamu berhak lelah, kamu berhak capek, kamu berhak kecewa. Tapi jangan berlarut-larut. Jangan dropnya berlarut-larut. Kalau kamu dropnya berlarut-larut, maka kamu akan jatuh selamanya. Dan selama itu kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Oke, jatuh. Dan ingat, simpan dalam hati. Balaslah dengan elegan. Gimana sih Miss balas dengan elegan? Ya dengan saya seperti ini. Waktu itu sampai saya bisa jadi guru bahasa Inggris ya. Di kampung saya tuh beberapa sekolah SD negeri itu meminta saya jadi guru bahasa Inggris itu. Nah kan,
orang yang dibilang pekok gara-gara nggak bisa bahasa mother, tadinya moder, ternyata saya bisa jadi guru bahasa Inggris gitu loh. Di sini bisa dibuat sampean kabeh gitu loh Mbak. Kalau hari itu tidak ada yang merendahkan saya, kalau hari itu guru saya tidak menghina saya mungkin hari ini tidak ada di sini. Mungkin hari ini saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Karena teman-teman saya yang dulunya itu kaya raya, yang dulunya itu pinter, sorry dalam tanda titik dan koma, karena mereka backgroundnya orang kaya, mereka tidak ingin berusaha. Sampai hari ini mereka biasa-biasa aja di Indonesia buka toko, dan mereka bilang, "Ah bener kamu Yun, kamu kerja Yun, kamu di luar negeri Yun." Ya ada beberapa teman saya yang jadi pilot, jadi tentara, jadi apa itu ada beberapa. Cuman kan sebagian dari teman saya juga ada yang nggak bekerja ya, karena sudah orang berada ya, jadi tidak bekerja. Dan dari mereka juga ada yang menanyain, Yun ada lowongan nggak di Hong Kong? Padahal itu mantan orang-orang pinter, mantan orang-orang kaya. Saya bisa bilang mantan karena dulu. Sekarang mereka bilang ekonomi mereka menurun gitu loh. Jadi saya percaya dengan roda berputar Mbak. Makanya saya hari ini kenapa saya wanti-wanti pada diri saya sendiri. Saya minta bantuan sama kalian agar saya dibantu doa agar tetap amanah. Karena saya tahu saat kita berada di atas itu kemungkinan kita jatuh itu ada. Tapi saya selalu tidak ingin menjatuhkan orang lain di posisi dimanapun. Kalau bisa posisi saya naik ke atas, saya itu bisa mengangkat kanan kiri saya. Jadi kenapa saya membuka curhatan ini, berbagi cerita? Karena saya tahu suatu saat, cepat atau lambat, ketenaran saya itu akan redup. Itu saya tahu banget. Karena dulu waktu di Mako itu saya bisa bilang, saya itu terkenal banget gitu loh. Atas nama Dewa Yunia itu saya terkenal banget dengan, saya bergandengan dengan Avi, Ella, dan juga Jagger itu. Jadi saya itu sangat terkenal. Tapi dari beredarnya waktu, dari berjalannya waktu, nama saya surut karena saya balik lagi ke Hong Kong. Jadi saya tahu ketenaran saya di YouTube dan di Facebook itu bisa dibilang lama, bisa dibilang tidak lama. Tapi saya tidak pernah takut untuk jatuh dan bangun lagi. Kenapa? Saya berharap orang-orang di sebelah saya, saat saya terkenal, termasuk kalian, saya itu bisa ngangkat bareng sejajar dengan saya. Seandainya saya jatuh, itu saya nggak jatuh terlalu dalam gitu loh. Jadi kenapa saya selalu bilang, saya tidak ingin membuat huru hara dengan siapapun. Kenapa saya selalu bilang minta saran dan pendapat kalian? Karena saya tahu, apa yang saya lakukan tidak 100% benar. Dan apa yang saya ceritakan adalah berdasarkan fakta, berdasarkan cerita kalian, berdasarkan pengalaman kalian. Jadi apakah 100% benar Miss Yuni? Iya benar buat yang percaya, nggak benar buat yang nggak percaya. Sampai di sini bisa difahami. Jadi jika Anda punya dendam, jika Anda punya luka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Taruh itu di dalam hati yang paling dalam dan buktikan. Jadi kalau hari ini sampean kabeh Mbak di Hong Kong 1 bulan 2 bulan terus cerita sama saya pengen ngebreak, itu saya agak galau ya. Kenapa? Omongannya tonggomu mesti lebih parah daripada omongannya guruku gitu loh. Jadi aku tidak ingin kalian tuh gagal karena hanya tidak mampu menghadapi badai di Hong Kong, tidak mampu menghadapi orang-orang di Hong Kong. Dan sekali lagi saya selalu bilang, nggak usah takut Mbak. Selagi nggak dipukul, selagi masih dikasih makan, masih dikasih gaji, saya selalu berdoa dan berharap pada kalian untuk mampu bertahan. Jika kalian tidak mampu bertahan, mulai geret koper Mbak. Jadi jadikan cambuk omongan keluargamu, jadikan cambuk omongan temanmu. Dan itu adalah kekuatan buat kamu. Saya tidak ingin kalian gagal, saya tidak ingin kalian menyesal, karena banyak orang yang di Indonesia saat ini mengharapkan pekerjaanmu gitu loh Mbak. Syukure sing oke. Kamu mendapatkan majikan inilah yang diimpi-impikan oleh teman-temanmu yang di PT. Majikan yang kamu bilang pelit, ya majikan inilah yang diimpikan teman-temanmu yang interview gagal. Jadi saya selalu bilang,
berdoa, berusaha, kita mencoba yang terbaik, karena berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.